my boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 띠자 팡팡팡. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, perkenalkan nama saya Destaria Utami dengan NPM 21111000181 dan rekan saya Zahwa Zahweni dengan NPM 21111000183. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama adalah A. Pengertian era revolusi industri 4.0. Definisi mengenai industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Pengertian revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Menurut Herman dan kawan-kawan tahun 2015, mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 adalah sebuah era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time di mana saja, kapan saja dengan pemanfaatan IT atau teknologi informasi berupa internet dan GPS. B. Pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. Pendidikan Islam telah memasuki babak baru dalam perjalanan panjangnya, yaitu era digitalisasi dan percepatan industri yang telah merambah dalam segala aspek kehidupan. Uniknya, pendidikan Islam justru sedikit terlambat untuk menyebutnya tidak sama sekali melakukan penyesuaian dengan gaya baru tersebut yang sangat mengedepankan percepatan akses, otomatisasi, konektivitas, dan efisiensi yang serba terkendali dengan sistem internet. Tekanan kuat semakin terasa di saat dunia luar semakin berinovasi dalam berbagai temuan mutakhirnya. Justru pendidikan Islam seringkali gagap dengan cepatnya perubahan situasi. Kalaupun terdapat upaya merespons, seakan hanya mengekor di balik ramainya gaung revolusi industri. Tetapi, bukan berarti pendidikan Islam sama sekali tidak melakukan upaya perbaikan terkhusus di Indonesia. Tren positif pendidikan Islam cukup menjadi perhatian dunia. Perkembangan sekolah Islam, madrasah, dan pesantren telah mendapat tempat ketika pandangan sentimen tentang Islam sulit dilepas dan Islamofobia menjadi gerakan masif di bagian Eropa sekitarnya. Islam di Indonesia memiliki karakteristik keterbukaan dan berada paling depan untuk menawarkan konsepsi keberagaman yang toleran. Dengan begitu, kemudian pendidikan Islam di Indonesia mulai dilirik sejauh mana ajaran Islam diajarkan di ruang-ruang kelas dan berlaku dalam kehidupan masyarakat yang plural. Keterbukaan pendidikan Islam di Indonesia mendorong untuk melakukan transformasi dalam beberapa hal, termasuk adopsi kurikulum dan inovasi pendidikan yang menekankan berbagai keahlian dan life skill. Kesadaran untuk melakukan perubahan dalam tubuh pendidikan Islam, lambat tapi pasti, telah menumbuhkan kepercayaan publik tentang penyelenggaraan pendidikan Islam, mulai bermunculan sekolah-sekolah Islam bertaraf internasional, madrasah plus, dan bahkan pesantren yang mengintegrasikan teknologi dan entrepreneurship mulai ramai hadir ke permukaan. Menariknya, model pendidikan pesantren dengan akar tradisi yang panjang sudah hadir sejauh sebelum kemerdekaan, menandakan pesantren telah mampu bertahan sejauh ini. Prinsip pesantren al-hifzu ala qadimi as-solih wa al-ahzu ala jadidi al-aslah, atau mempertahankan tradisi yang baik dan mengadopsi kebaruan yang lebih baik, merupakan mantra paradigma berkemajuan, kontinuitas, keterbukaan dengan inovasi untuk melakukan transfer of knowledge and technology yang maslahat bagi pengembangan pendidikan Islam. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zahwa Zahweni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Zahweni, NPM 21111000183. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua yaitu C.
Internet of Things dalam revolusi industri 4.0. Sederhananya, Internet of Things adalah alat yang terhubung dengan internet dan saling terintegrasi. Semisal, lampu ruangan yang terkoneksi dengan internet dan bisa terintegrasi dengan smartphone sebagai pengaturnya. Apa pengaruhnya dalam revolusi industri 4.0? Internet of Things sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0 karena IoT adalah unsur utama dalam revolusi industri 4.0, berpengaruh dalam berbagai macam industri seperti manufaktur, logistik, kesehatan, tata kota, rumah, pertanian, bahkan industri otomotif. Fungsi utama IoT pada dasarnya sebagai data miner. IoT bekerja mencari dan mengumpulkan berbagai data dari lapangan yang nantinya akan diolah menjadi data yang lebih bermanfaat atau get started open in application. Pengaruhnya dalam revolusi industri yaitu yang pertama dalam manufaktur. Pada industri manufaktur, Internet of Things dapat digunakan sebagai penghubung antar mesin produksi agar berjalan dengan efisien. Yang kedua, tata kota atau smart cities. Tata kota tidak luput dari Internet of Things, penggunaannya sangatlah beragam. Internet of Things dapat digunakan untuk memantau fasilitas publik, energi, bahkan pengelolaan sampah di kota. Yang ketiga, pertanian. Di masa depan, petani tidak akan deso lagi. Internet of Things membantu kegiatan pertanian seperti memantau keadaan tanaman, tanah, cuaca, hingga traktor pintar yang siap memanen hanya melalui smartphone. Yang keempat, industri otomotif. Dengan adanya Internet of Things, saat ini mobil bisa mempunyai kemampuan autonomous driving. Tidak menutup kemungkinan di masa depan terjadi pertukaran informasi antar mobil. Yang kelima, manusia tergantikan oleh mesin. Dengan hadirnya Internet of Things, robot akan semakin powerful dan memiliki kemungkinan untuk mengganti peran manusia. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan pada masyarakat. Yang keenam, keamanan data. Seperti dalam artikel 2050 Our Future, data merupakan aset yang sangat penting dalam bisnis. Data dapat diolah yang akan memberikan informasi bermanfaat kepada manusia maupun mesin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.